Banyak kekerasan seksual yang berawal dari aktivitas online. Nah, gimana cara kita melindungi diri dan bagaimana hukum melindungi kita jika kita jadi salah satu korbannya? Ini fenomena gunung es sebenarnya terkait dengan KGBO, kekerasan gender berbasis online, yang mana data membuktikan bahwa kekerasan yang bernuansa seksual itu lebih banyak daripada yang non seksual yang terjadi di dunia online. Misalnya kalau kita lihat ya dari Catahu di Komnas Perempuan, itu KGBO itu selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Yang tahun 2024 kemarin ada sekitar 1.791 laporan ya yang ada di Komnas Perempuan. Tapi sebelumnya mungkin kita penting juga ya, kalau kita berbicara kekerasan gender berbasis online itu juga ada beberapa istilah-istilah yang lain. Misalnya ada yang menyebut dengan KBGS ya, kekerasan berbasis gender cyber, ya ada KSBG dan macam-macamnya. Tapi yang paling banyak memang istilah yang digunakan adalah KGBO, kekerasan gender berbasis online. Nah, apa itu? Kekerasan gender berbasis online itu adalah kekerasan yang dialami oleh banyak perempuan karena dia seorang perempuan yang terjadi di online dan difasilitasi ya oleh teknologi yang ada itu gitu. Secara mendasar ya, kalau kita lihat di dalam definisi di Komnas Perempuan ya, itu adalah setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang dilakukan, didukung, atau diperburuk sebagian atau seluruhnya dengan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi yang biasanya menyasar kepada perempuan. Nah, dari persoalan itu bisa menimbulkan dampak-dampak ya yang mengakibatkan atau mungkin berakibat terhadap kesengsaraan atau penderitaan perempuan baik secara fisik, seksual maupun psikologis bahkan ekonomi. Itu juga sering terjadi. Kalau kita lihat karakteristik daripada pelaku kekerasan berbasis gender online, utamanya yang seksual ya, itu yang paling banyak adalah mantan pacar, mantan suami dan suami. Kalau itu di ranah personal. Sedangkan di ranah publik yang paling banyak adalah teman sosial media dan juga orang tidak dikenal. Nah, coba kita lihat kenapa nih ya, mantan pacar, mantan suami adalah 4 besar yang menjadi pelaku kekerasan yang difasilitasi oleh teknologi ini. Katakanlah begini ya, karena kalau kita lihat yang paling banyak terjadi itu kan online threat. Threat itu ancaman. Jadi karena begini sih, ketika sedang bucin-bucinnya ya, sedang benar-benar jatuh cintanya, itu kadang lupa segalanya. Dunia seolah milik kita berdua. Nah, sehingga kadang-kadang ada aktivitas-aktivitas intim ya, entah itu gandengan tangan, ciuman gitu ya, atau hal yang melebihi dari itu ada kamera di sela-sela itu. Nah, ketika kemudian terjadi persoalan, maka digunakan nih ya rekaman-rekaman yang ada itu untuk melakukan pemerasan atau untuk melakukan ancaman. Misalnya ketika ada salah satu di antara pasangan itu yang dia tidak mau diputus, karena kan tadi mantan pacar ya, nggak mau diputus gitu, maka kalau kamu mutus akan aku sebar tuh saat kita dulu berduaan di bukit mana gitu ya, yang sedang berciuman, atau ketika kita di kamar mana, di hotel mana kan gitu. Nah, karena itu penting bagi kita untuk mempunyai kecerdasan digital ya. Tolong sebutin apapun, walaupun itu suami istri, jangan pernah ada kamera di tengah-tengah perilaku intim yang bernuansa seksual. Karena data menunjukkan itu dijadikan sebagai alat pemerasan, alat intimidasi gitu. Nah, selain itu teman-teman sekalian, tadi kan juga ada pertanyaan ya terkait dengan kalau itu sudah terjadi pada diri kita, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita juga bisa dilindungi oleh undang-undang? Kalau kita mengalami itu, penting untuk segera dilaporkan
kepada pihak-pihak yang berwenang, ya. Tapi yang penting juga bagaimana agar korban itu mendapatkan pemulihan. Jadi ketika laporan itu tidak hanya fokus kepada pelaku, tapi juga fokus kepada pemulihan korban. Termasuk misalnya kita lapor ke Kominfo agar itu di take down juga ya. Kenapa? Karena ketika korban itu ada di teknologi, itu traumanya itu luar biasa, bisa 10 kali lipat daripada kejadian itu secara offline. Kenapa itu terjadi? Ya kalau kita misalnya dibully atau mengalami pelecehan secara offline, itu ya hanya orang-orang tertentu yang melihat. Tapi ketika itu sudah di-upload ya di media sosial ataupun sudah di-screenshot oleh orang lain, maka jejak digital itu jadinya permanen. Sehingga seolah-olah semua orang lihat. Mungkin Pak Presiden ya kadang-kadang kita anggap juga melihat gitu ya, orang-orang penting di dunia ini karena memang ada di dunia digital gitu ya. Karena itu saya juga sering mengatakan ya, jejak digital yang negatif itu lebih kejam daripada catatan malaikat raqib atid gitu. Maksudnya adalah gini, kalau kita berdosa lalu taubatan nasuha, minta ampun kepada Allah gitu ya, dengan taubatan nasuha, janji Allah kan juga insya Allah akan kemudian diterima ya taubatan nasuha itu, sehingga yang awalnya silang gitu ya bisa menjadi centang gitu kan. Tetapi coba kalau itu jejak digital ya, jejak digital itu permanen. Walaupun mungkin kita sudah mengajukan ke Kementerian Komunikasi ya dan digital itu ya, misalnya tolong dong di take down, tapi kan sudah di screenshot oleh orang lain, sehingga itu jejak digital kan jadinya permanen gitu. Nah karena itu sesuai dengan undang-undang TPKS ya, utamanya misalnya di pasal 14 ya, di sana disampaikan bahwa dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ini di sini dia dilakukan dengan maksud untuk melakukan pemerasan dan pengancaman memaksa dan macam-macam. Ini banyak sekali di situ di Undang-Undang TPKS yang sudah mengatur tentang bagaimana korban itu harus dilindungi dan pelaku itu harus diberikan sanksi karena kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi itu. Selain itu biasanya juga ada Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi. Hanya saja ini penting sekali ya, karena di Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Pornografi itu kadang-kadang kalau kita tidak jeli, korban itu juga dikriminalisasi. Karena korban ada di dunia digital juga kan, sehingga seolah-olah misalnya itu ya atas kemauan daripada kedua belah pihak gitu. Nah karena itu penting hati-hati nih ya, ketika kita menghadapi persoalan itu penting untuk membedakan mana yang pelaku dan mana yang korban. Jangan sampai korban itu dikriminalisasi karena tubuhnya ada di dunia digital ya, karena ini kita bicara tentang kekerasan seksual yang difasilitasi oleh teknologi.